adalah suara yang lebih baik. Terima kasih. Halo, apa kabar semuanya? Segmen Open Your Ears tayang setiap hari Selasa pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana pada segmen kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang diceritakan oleh Ed Dioseta. Pada cerita kali ini berjudul Desa Tanggul Mayit. Sebuah desa terpencil di mana di sekitarnya berdiri proyek tambang batu dan pasir di perbatasan Jawa Tengah yang hanya memiliki penghuni pada malam hari dan juga menyimpan kenyataan yang sangat mengerikan. Sebelum masuk ke ceritanya, mari sama-sama dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Part 3. Di part 3, sosok aku berperan sebagai Danan. Di sebuah bis, aku tersadar setelah mencoba menggunakan ilmu Rogo Sukmo yang diajarkan Pak Le. Beruntungnya hanya sedikit kursi yang terisi, sehingga aku bisa bermeditasi sementara Cahyo menjaga tubuhku. "Gimana, temanmu masih selamat?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. "Masih, tapi gak tahu apa yang akan terjadi malam ini," balasku. Cahyo menghela napas, sepertinya ia juga mendapat firasat yang buruk mengenai apa yang akan kami hadapi. "Tapi kamu sudah tahu sosok apa yang kita lawan?" tanya Cahyo lagi. "Seorang dukun dan keluarga bangsawan. Sepertinya ia berasal dari roh terkutuk. Pokoknya kita harus berjaga agar tidak masuk ke dalam pertikaian mereka," ucapku. Cahyo mengangguk, namun terlihat dari wajahnya seperti ia merahasiakan sesuatu. "Aqua, tisu, rokok." Terdengar suara pedagang asongan menghampiri kami. "Mas, tisu mas," tawar pedagang itu. Aku menggeleng, namun entah mengapa pedagang itu seolah memaksa. Aku berusaha membuang muka untuk menghindarinya. Samar-samar dari pantulan kaca jendela, aku melihat wajahku yang penuh coretan. Seketika aku menoleh ke arah Cahyo yang sudah bersiap mengambil tas dan berjalan ke arah pintu depan. "Terminal bang, terminal," ucap Cahyo yang segera direspon oleh supir bus itu. Aku segera mengambil tasku dan turun menyusulnya. Asem kue, panjul. Orang lagi ngerogoh sukmo malah dicoret-coret. Penistaan ilmu itu namanya," ucapku sambil membersihkan wajahku. "Mau ngelawan demit, mukanya jangan kalah serem sama demit," ucap Cahyo yang masih tertawa terpingkal-pingkal. Sebelum aku sempat melempar sendalku ke arah Cahyo, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seseorang yang sedang menunggu. Aku memperhatikan ciri-cirinya persis dengan yang diceritakan seseorang yang menelpon kami. Yang pasti wajahnya terlihat pucat, dengan rasa cemas yang terpancar dari wajahnya. Sepertinya dia juga mengalami malam yang mengerikan. Dia adalah Gilang. Sebuah bis berlogo perusahaan mengantar kami menembus hutan-hutan yang hanya menyisakan sedikit jalur untuk bis ini melintas. "Pak, wis suwi kerja ning perusahaan iki." Yang artinya, "Pak, sudah lama kerja di perusahaan ini," tanya Cahyo yang terlihat mencoba mengulik informasi dari supir bis yang kami tumpangi. "Suwi mas, wis puluhan tahun." Yang artinya, "Lama mas, sudah puluhan tahun," jawabnya singkat. "Wah, betah yo. Gajinya mesti gede yo." Yang artinya, "Wah, betah ya. Gajinya pasti besar ya?" tanya Cahyo. Terlihat bapak itu menghela nafas dengan wajahnya yang terlihat cemas. "Lumayan mas, tapi gak beda jauh sama pabrik lainnya. Yang penting keluarga saya bisa tetap hidup." Terlihat pelang beberapa logo perusahaan lain menunjukkan arah ke persimpangan yang lain. "Tempat ini digarap beberapa perusahaan pak," lanjut Cahyo. "Seingat saya ada sekitar 7, tapi beda-beda bidang. Ada penebangan, batu, pasir, sungai," jawab supir itu. Cahyo melihat sekeliling pemandangan di sekitar bus ini. Memang terdapat pemandangan beberapa tempat sudah digarap. "Semoga saja sumber daya ini tidak habis dengan sia-sia ya," lanjut Cahyo. Sampai di sebuah persimpangan, Gilang yang sedari tadi merasa tegang memperhatikan jalur seolah merasakan ada yang aneh. "Mas Danan,
Kemarin jalurnya nggak lewat sini, ucap Gilang berbisik. Aku mengangguk menerima isyarat, namun kami tidak dapat berbuat apa-apa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kami tiba di sebuah tempat dengan bangunan-bangunan proyek yang dibangun di sekitar sungai, dengan tanggul yang dibuat untuk mengatur debit sungai. Kami turun tak jauh dari sebuah pos yang dijaga oleh beberapa petugas. Dulu, saya sama Yanto tidak diturunkan di sini, Mas, ucap Gilang. Aku mengerti, samar-samar aku juga masih ingat lokasi Yanto saat memastikan kondisinya dengan ilmu Rogo Sukmoku. Mungkin desa tempat Yanto berada saat ini merupakan desa yang memang ditunjukkan untuk penumbalan. Kira-kira Mas Gilang tahu arah desa kemarin? Tanyaku. Gilang mengangguk. Kemungkinan setelah ini kami akan berjalan kaki menuju desa itu. Pos jaga di sebelah sana. Silahkan melapor dulu, teriak supir itu mengarahkan kami dan beberapa penumpang lain. Aku dan Cahyo melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh dengan tempat ini, bahkan dengan mata batin. Kami pun tidak menemukan hal-hal yang berbahaya. Mas, ningkine wis aman. Lebih baik urunkan niat masnya sebelum bertindak lebih jauh. Tiba-tiba supir bus itu menghampiri kami seolah memang sudah curiga dengan kami. Tetapi terlihat raut muka cemas di wajah supir tadi. Kami sedikit bingung membalas ucapannya. Walaupun kami tidak melihat apapun, kami tetap merasa bahwa bapak ini juga diawasi oleh sesuatu yang berbahaya. Terima kasih Pak, selamat bertugas, ucap Cahyo membalas ucapan supir itu. Supir itu berjalan kembali dengan ragu-ragu ke arah bis. Namun sampai di tengah jalan, ia kembali ke arah kami dengan wajah yang cemas. Jalur ke tempat yang kalian tuju sudah tidak sama. Sudah banyak orang sakti yang datang, namun mati sebelum sampai ke desa itu, ucapnya sambil melirik ke sekitar, berharap tidak ada yang mendengar ucapannya selain kami. Sudah, Bapak kembali saja. Terima kasih atas infonya. Setelah semua ini selesai, semoga Bapak bisa berkumpul sama keluarga Bapak lagi, balasku. Bapak itu menghela nafas panjang dan meninggalkan kami tanpa mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Danan, jangan biarkan Bapak itu mati, ucap Cahyo dengan wajah yang serius. Aku mengangguk. Semenjak memasuki hutan, raut wajah Cahyo berubah drastis. Sesuatu yang besar tersembunyi di hutan ini. Sesuatu yang sangat berbahaya. Sebentar Mas Danan, maksudnya supir bus tadi membantu kita? Tanya Gilang. Iya, dia menurunkan kita di tempat yang aman. Dan keputusannya itu mempertaruhkan nyawanya, jawabku. Gilang terlihat heran. Mungkin di perkiraannya, Bapak supir tadi bisa saja menjauhkan kami dari desa yang tadi untuk mencegah kami menyelamatkan Yanto. Tapi bagaimana Bapak itu bisa tahu soal Mas Danan dan Mas Cahyo punya kemampuan? Tanya Gilang. Kali ini Cahyo yang maju mendekat ke Mas Gilang. Bapak itu sudah sering mengantar ke dalam hutan ini. Dia sudah bertemu ratusan atau bahkan ribuan orang. Sekarang ia sudah bisa membedakan mana penumpang yang akan menjadi pekerja, penumpang yang akan jadi tumbal, dan mana penumpang yang bermaksud khusus seperti kita, jelas Cahyo. Sepertinya Gilang tetap tidak mengerti, namun ia terlihat berusaha untuk tidak bertanya lebih jauh. Perlahan kami berhati-hati menjauhi pos jaga dan masuk ke dalam hutan dengan pohon-pohon jati muda yang tertata rapi. Secepat mungkin kami menjauh dan mencari arah ke jalur kendaraan tadi. Desa itu masih jauh. Kalau dengan bis bisa sekitar setengah jam lagi, tapi kalau dengan berjalan kaki bisa 2 jam. Dulu saya keluar dari sana dengan menumpang truk pasir, jelas Gilang. Berarti estimasi kita sampai di sana menjelang maghrib ya? Tanyaku. Gilang mengangguk. Sebenarnya mungkin sepanjang perjalanan akan ada kendaraan atau truk yang akan melintas. Namun setelah perbincangan dengan supir bis tadi, kami memutuskan untuk melalui ini dengan berjalan kaki dan bersembunyi setiap ada kendaraan yang melintas. Hutan di bukit ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan hutan lainnya. Apalagi sebenarnya sebagian dari hutan ini sudah digarap, jadi seharusnya penunggu-penunggunya pun sudah berpindah atau dipindahkan. Danan, kita tidak berhenti dulu, ucap Cahyo tiba-tiba. Aku menghentikan langkahku sambil melihat sekeliling. Kenapa Cahyo? Tanyaku. Cahyo mengorek isi tasnya dan mengeluarkan sebungkus plastik. Kita istirahat dulu di sini. Sayang bekalnya kalau tidak dimakan, ucap Cahyo tiba-tiba. Awalnya aku mengira memang Cahyo sudah mulai kumat lagi. Namun aku tidak jadi melemparkan sepatuku saat melihat raut wajah Mas Gilang. Wajah Mas Gilang terlihat pucat. Setelah melalui malam yang mencekam, sepertinya ia harus memaksakan diri. Dan bodohnya,
Aku tidak menyadari itu. Mas, mereka yang di desa dalam bahaya. Apa nggak sebaiknya kita cepat-cepat ke sana? Tanya Gilang yang khawatir dengan keadaan Yanto dan lainnya. Bukannya menjawab, Cahyo malah mengeluarkan beberapa lemper dan gorengan dari kantong kreseknya ke hadapan Gilang. Manganse, siapin tenaga. Jangan sampai usaha kita gagal gara-gara kualat, ucap Cahyo. Kualat kenapa, Mas Cahyo? Tanya Gilang. Kualat gara-gara gak ngehabisin bekal seenak ini, jawabnya dengan mulut yang masih penuh dengan gorengan. Aku tertawa mendengar ucapan Cahyo. Dia selalu bisa menghilangkan suasana tegang di kondisi apapun. Apalagi saat ini, Gilang sudah tidak ragu lagi untuk meletakkan perlengkapannya dan makan bersama kami. Mas Gilang, jangan terlalu memaksakan diri ya. Setiap manusia punya batasnya masing-masing, ucapku sebelum melanjutkan perjalanan. Gilang mengangguk. Kini sepertinya ia mulai mengerti maksud Cahyo yang mengajak kami beristirahat tadi. Saat matahari mulai terbenam, suasana hutan berubah drastis. Kami menggunakan senter untuk penerangan kami, yang memang telah kami persiapkan. Tanpa cahaya senter ini, hampir tidak ada yang bisa dilihat di hutan ini. Cahaya bulan pun sulit untuk menembusnya. Di tengah perjalanan, samar-samar kami mendengar suara kerumunan orang yang berjalan melintasi hutan ini. Srek, srek, seperti suara kaki diseret oleh sekumpulan orang. Pandangan kami mengikuti arah itu, hingga melihat bayangan segerombolan orang dari jauh, sedang berjalan membawa peralatan kerja. Ada orang, Mas, ucap Gilang. Aku dan Cahyo mendekat ke arah mereka, penasaran dengan apa yang akan orang itu lakukan pada malam hari seperti ini. Saat semakin dekat, tiba-tiba wajah Gilang berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya terjatuh, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Aku segera menarik tubuhnya dan menutup mulutnya berusaha agar makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Srek, srek, suara itu terdengar di hadapan kami. Dari sosok makhluk-makhluk itu. Sosok itu adalah sekumpulan makhluk menyerupai manusia dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Seluruh kulitnya hitam legam, seperti membusuk dengan rongga kosong di setiap lubang wajahnya. Mereka berjalan menyusuri hutan ini tanpa arah dengan menyeret kapak, cangkul, dan benda-benda yang biasa digunakan untuk menebang pohon. Danan, apa tidak sebaiknya kita tenangkan roh-roh itu? Tanya Cahyo. Aku menggeleng. Sepertinya menenangkan roh itu bukan perkara mudah. Mereka bukan makhluk yang mati dengan wajar. Kita harus mencari tahu penyebabnya dulu, jawabku. Cahyo berjalan ke arah hutan tempat makhluk itu berasal tadi. Aku mengikutinya dan tanpa sadar, aku dan Cahyo terjatuh oleh sebuah kekuatan mengerikan yang berada di hadapan kami. Cahyo menoleh ke arahku. Aku mengangguk mengerti dengan isyaratnya. Mas Gilang, tunggu di sini. Jangan tinggalkan tempat ini, perintahku pada Gilang. Aku dan Cahyo berjalan dengan hati-hati menuju hutan yang terletak di sisi barat. Sebuah papan bertuliskan arah yang sudah karatan terlihat menyambut kami. Semakin jauh kami berjalan terlihat beberapa garis polisi dan bangunan proyek semi permanen yang sudah hancur terbengkalai termakan usia. Cukup jauh dari sisi hutan, kami melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat tua dengan berbagai papan kayu dipaku menutupi jendela dan pintu itu. Sebelum sempat mendekat, tiba-tiba dari sisi pohon di hadapan kami muncul seorang nenek tua menampakkan sebagian dirinya yang tertutup pohon. Ojo kewane nyedaki omah kui, yang artinya jangan berani-berani mendekati rumah itu. Wujud di hadapan kami adalah seorang nenek dengan pakaian kebaya usang yang berantakan dengan rambut putihnya terurai menutupi sebagian wajahnya. Opo karepmu? Yang artinya apa maumu? Tanya Cahyo. Karepku bocah-bocah kurang ajar. Mestine aku sing takon apa urusan neneng kini. Yang artinya mauku bocah-bocah kurang ajar. Harusnya aku yang bertanya apa urusanmu di sini. Balas nenek itu pada Cahyo. Aku mencoba mendekat dan menyadari bahwa nenek itu adalah manusia. Dengan segera aku menahan Cahyo yang sedari tadi terlihat gelisah. Ngapunten, Mbah. Sepertinya kami tersesat. Kami mencari sebuah desa. Teman kami dijebak dan ingin ditumbalkan di sana, jelasku. Nenek itu memperhatikanku dengan seksama. Desa Tanggul Mayit. Ono neng arah lor. Yang artinya desa Tanggul Mayit.
ada di arah utara, ucap nenek itu yang ingin segera berpaling dari kami. Bah tahu desa itu? Tanyaku yang tak puas dengan jawaban nenek itu. Nenek itu kembali menoleh ke arah kami. Dia keluar dari pohon yang menutupinya. Kini kami melihat wujud nenek itu sepenuhnya. Sebagian tubuh dari nenek itu berwarna hitam, seolah sudah membusuk. Bekas luka dengan darah yang dikerubungi lalat terlihat di tangan dan kakinya. Cahyo, tubuh nenek itu persis seperti makhluk yang tergantung di salah satu ruangan di mes desa itu, ucapku. Nek, tubuh nenek, ucap Cahyo yang seketika menjadi khawatir. Ini yang akan terjadi pada kalian apabila kalian mendekat ke bangunan itu, ucap nenek itu dengan lemah. Dan tak lama setelahnya, nenek itu jatuh pingsan. Tepat saat nenek itu jatuh, perasaan mengerikan muncul dari arah bangunan itu. Gak mungkin masih ada makhluk seperti itu di alam ini, ucap Cahyo yang tidak percaya dengan apa yang ia rasakan dari sosok makhluk yang ada di bangunan itu. Apa kutukan dari makhluk itu penyebab kematian semua pekerja tadi? Aku mencoba menanyakan pertimbangan kepada Cahyo. Belum sempat menjawabku, Cahyo memilih untuk mendekat ke arah nenek itu dan mencoba memeriksanya. Sebagian tubuhnya sudah membusuk. Dia bertahan hidup dengan separuh tubuhnya yang dibantu dengan ilmu batin, ucap Cahyo. Cahyo membacakan beberapa mantra yang ku tahu merupakan mantra pemulih. Aku membantunya untuk memulihkan tenaga nenek tadi, berharap ia masih bisa tersadar dan menjelaskan tentang semua ini. Cukup lama namun nenek itu berhasil tersadar dan mencoba kembali berdiri. Saat itu juga ia membacakan sebuah mantra, meludahi tangannya dan mengusapkannya ke tanah. Seketika kekuatan mengerikan dari bangunan tua itu mulai mereda sedikit demi sedikit. Bah, jelaskan kepada kami, ada apa dengan ini semua? Tanyaku. Nenek itu memandang kami berdua seolah menemukan sesuatu. Akan kuceritakan dengan satu syarat, ucapnya sambil menatap kami. Apa mbah? Tanyaku. Tinggalkan tempat ini dan jangan kembali sampai kalian siap. Ceritakan nek, mungkin nenek belum tahu kemampuan kami, ucap Cahyo. Jangan sombong, turuti ucapan saya. Seketika kami tersadar, memang kami telah mampu menyelesaikan masalah sebesar jagat segoro demit sebelumnya. Dan ternyata ini membuat kami memandang permasalahan lain dengan lebih enteng. Baik nek, kami berjanji, ucapku sambil memandang Cahyo dan ia mengangguk setuju. Aku membawa nenek itu ke tempat Gilang menunggu. Sangat terlihat wajah cemas di wajah Gilang. Dan lagi-lagi dia kaget dengan keberadaan nenek yang mengerikan ini. Mas Gilang, kita dengar cerita nenek itu dulu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk, jelasku. Mas Gilang mengangguk setuju. Cerita ini bermula saat terjadi dua bencana secara bersamaan. Nenek itu bercerita mengenai keberadaan sosok makhluk terkutuk yang terkurung di bangunan kayu tua itu. Makhluk penuh dendam yang mengutuk dirinya dan telah disegel selama berpuluh-puluh tahun di bangunan itu. Suatu ketika, perusahaan yang menggarap hutan ini menemukan keberadaan bangunan tua itu. Sang nenek ternyata adalah seorang dukun yang menghabiskan hari tuanya untuk mengusir siapapun yang mendekat ke bangunan itu agar tidak ada yang melepaskan makhluk itu. Sampai suatu ketika, perusahaan itu membutuhkan lahan yang lebih luas sehingga memanggil sekumpulan dukun untuk melepaskan makhluk itu tanpa tahu bahayanya. Saat itu juga seluruh pekerja termasuk ayah dan anak pemilik perusahaan itu mati dengan serius. Seluruh tubuhnya membusuk tanpa sebab. Nenek itu mencoba melindungi dirinya dari kutukan itu, namun sebagian tubuhnya tetap menghitam dan membusuk. Ia bertahan hidup menunggu amarah makhluk itu mereda dan mengurungnya kembali di bangunan itu. Namun itu hanya sementara sehingga nenek itu harus terus menjaga hutan ini. Sayangnya kejadian itu menjadi awal permasalahan baru. Saat itu istri dari pemilik perusahaan memeriksa jasad suami dan anaknya yang mati dan menemukan anaknya masih bernafas dengan tubuh yang sudah membusuk dan penuh luka. Ilmu medis tidak dapat menjelaskan mengenai kejadian itu. Sehingga ibu kehilangan akal sehatnya dan mengambil keputusan yang fatal. Bersama seorang dukun ia menghampiri sebuah desa yang saat ini sedang kami tuju. Desa yang diisi oleh makhluk yang tidak bisa disebut manusia ataupun demit. Sebuah desa yang bila dilihat dengan mata batin adalah desa yang dikelilingi oleh tanggul gaib, sehingga tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh mata manusia biasa.
Dukun itu menjelaskan bahwa anak itu masih bisa diselamatkan. Dukun itu membuktikan dengan menumbalkan salah seorang anak buah ibu pemilik perusahaan itu dan menumpahkan darah ke tubuh anaknya. Seketika tubuh yang sudah membusuk itu bergerak dan mulai bisa berbicara. "Loro bu, aku ra kuat," yang artinya sakit bu, aku tidak kuat. Dukun itu menjelaskan anaknya bisa kembali pulih setelah tumbal ke 100. Setiap darah yang mengalir di tubuhnya akan mengangkat rasa sakit anaknya hingga pulih sepenuhnya. Melihat kejadian itu, ibu itu menutup akal sehatnya dan mulai mengirimkan tumbal ke desa itu setiap waktu yang ditentukan. Kekayaan yang ia miliki dan pengaruhnya sebagai keluarga bangsawan dengan roh keramat membuatnya bisa melakukan hal itu dengan mudah. Cerita yang sangat sulit kami percaya. Seandainya kami bisa berhasil menyelamatkan Yanto, ternyata masih ada hal besar yang sulit kami selesaikan. "Bah, apa mungkin sebenarnya anak ibu itu sudah mati?" tanyaku. "Bagus, kalau kamu bisa sadar hanya dengan ceritaku," jawab nenek itu. Sebenarnya bukan hanya dari cerita nenek itu. Aku sedikit tahu karena sudah melihat sosok itu saat dalam wujud Rogo Sukmoku. "Maksudmu apa, Danan?" tanya Cahyo. Anak dari ibu itu sudah mati duluan sebelum terkena kutukan dari makhluk dalam bangunan tua itu. Sejak awal, tubuh anaknya sudah diisi oleh makhluk lain, jelasku. "Maksudmu, anak itu sudah disantet?" tanya Gilang. Aku mengangguk. Namun sepertinya ibu itu tidak mengetahui atau tidak mau menerima tentang kenyataan ini, sehingga dimanfaatkan oleh makhluk di desa itu, jelasku. "Maaf, Nek. Dari mana nenek tahu bahwa ibu pemilik perusahaan itu berasal dari Troh Keramat?" tanya Cahyo. "Troh Darmo Wiloyo. Kami berasal dari keturunan yang sama," jawab nenek itu. Kami menarik napas panjang. Semakin banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan, namun akhirnya kami memutuskan untuk menahannya. Jangan sampai pertanyaan kami menyinggung perasaan seorang nenek yang sudah sangat menderita ini. Nenek itu memandangku dan Cahyo saat sebelum kami kembali berdiri. "Sesuai janji kalian, segera tinggalkan tempat ini," ucapnya yang segera berjalan kembali ke dalam hutan mengerikan itu. "Bah," tiba-tiba Cahyo berlari menghampiri nenek itu. "Opo meneh," yang artinya apalagi, ucap nenek itu. "Iki mbah, gedang goreng karo lemper buatane bulek puncak enak, dicobain yo mbah," yang artinya, "Ini mbah, pisang goreng sama lemper buatan bulek bener-bener enak, dicobain ya mbah." Nenek itu membuka kantong kresek yang diberikan oleh Cahyo dengan sebelah tangannya. Entah hanya perasaanku saja, atau memang aku benar-benar melihat senyuman kecil dari wajah mengerikan itu. Tinggal di hutan sendirian, bukan perkara yang mudah. Entah kapan nenek itu terakhir kali memakan makanan sewajarnya, selain biji-bijian dan umbi-umbian yang ada di sekitar tempat ini. "Ndang lungo, ingat, ojo mati," yang artinya cepat pergi, ingat, jangan mati, ucapnya. Setelah nenek itu pergi, kami berjalan ke arah yang ditunjukkan, arah sebuah desa yang disebut dengan nama Desa Tanggul Mayit. Namun sebelum jauh meninggalkan sisi hutan tempat nenek itu berada, samar-samar aku merasakan keberadaan sosok makhluk yang memperhatikan kami. Kami merasakan hal itu, segera menoleh ke belakang. Dan dari jauh terlihat sosok bayangan menyerupai boneka kayu yang melayang di antara pepohonan. Namun saat kami melihatnya dengan lebih jelas, sosok itu menghilang tanpa petunjuk apapun. "Sudah Danan, kita fokus menolong Yanto dulu," ucap Cahyo. Aku setuju dan segera meninggalkan tempat itu. Mungkin keberadaan makhluk ini yang membuat tidak ada demit alas lain di sekitar tempat ini. Dan mungkin makhluk itu juga yang menyebabkan kematian orang-orang sakti yang datang ke tempat ini, seperti ucapan supir bis tadi. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di tempat yang kami tuju dan mengetahui kengerian dari tempat ini. Saat ini, dari jauh sudah terlihat sebuah bangunan besar di tengah desa, tertutup rapat dengan sekumpulan wanita aneh berpakaian kebaya mengelilingi tempat itu. "Jadi Yanto ada di bangunan itu?" tanya Cahyo. Gilang mengangguk. Ia sudah bersiap melihat pemandangan ini lagi, tapi tetap saja ia tidak akan terbiasa. Aku melihat sekeliling mencari apa yang diceritakan nenek tadi. Namun, sebuah tanggul yang konon menyembunyikan desa ini dari mata manusia biasa. "Danan, kamu lihat itu?" ucap Cahyo menunjuk ke salah satu jalan masuk ke desa dari sisi lain.
Dari sana, terlihat seorang kakek tua yang berjalan terseok-seok dengan parang di lengannya. Di sebelahnya ada seorang wanita muda yang berjalan tanpa ekspresi. Itu kakek yang memenggal salah satu teman kami di hutan kemarin, ucap Gilang. Sayangnya bukan itu yang kami khawatirkan, melainkan sekumpulan makhluk yang mengikuti kakek itu dari belakang. Sekumpulan makhluk yang berjalan tanpa kepala dengan jumlah yang tidak dapat kami pastikan. Kalau dari cerita Mas Gilang, bisa jadi mereka adalah roh orang-orang yang dijadikan tumbal oleh kakek itu, ucapku. Sudah mati pun masih diperlakukan seperti itu. Benar-benar dukun biadab, ucap Cahyo dengan geram. Entah apa yang kakek itu rencanakan dengan demit sebanyak itu. Satu yang pasti, mereka berjalan ke arah bangunan tempat Yanto dan teman-teman lainnya berada. Apa yang kamu pikirkan apabila melihat sekumpulan makhluk tanpa kepala berjalan memenuhi sebuah desa? Itu yang sedang kulihat saat ini. Pemandangan ini terdapat di sebuah desa terpencil di tengah hutan dengan gelapnya malam yang hanya diterangi oleh cahaya bulan. Sebuah bangunan besar berdiri dengan sangat mencolok di tengah desa itu. Yang kami tahu, itu adalah sebuah mes yang dibangun sebuah perusahaan sebagai tempat istirahat untuk karyawannya. Sayangnya, kenyataannya tidak seindah itu. Bangunan itu dikelilingi sosok wanita gaib, yang apabila dilihat dengan mata manusia biasa, berwujud wanita cantik berbaju kebaya, namun tidak dengan apa yang kami lihat. Di mata kami, setiap jendela dan pintu bangunan itu sedang diawasi oleh wanita itu, yang sebenarnya berwujud nenek tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan rambut putih yang tidak mampu menutupi seluruh kepalanya. Kemarin saya keluar lewat jendela belakang yang tertutup semak. Jika mereka lengah, mungkin kita bisa masuk lewat tempat itu lagi, ucap Gilang. Berarti harus ada yang mengalihkan perhatian mereka, tanyaku. Gilang mengangguk. Tak lama setelah itu aku segera menoleh ke arah Cahyo. Sik, maksudnya aku sing dikon menarik perhatian demit-demit kuwi. Yang artinya, bentar. Maksudnya, aku yang disuruh menarik perhatian demit-demit itu, ucap Cahyo dengan wajah yang seolah tidak terima. Aku mengangguk dengan tegas. Lah, piye? Sing iso melayu kenceng nek dikejar mong kowe. Yang artinya, lah, gimana? Yang bisa lari cepat kalau dikejar cuman kamu, ucapku sambil sedikit meringis merayunya. Yo wis, hati-hati juga kalian, di dalam juga gak aman, ucap Cahyo, yang segera meninggalkan kami sambil mengalungkan sarung kesayangannya di bahu. Kami memperhatikan Cahyo dari jauh. Ia memutar melewati sisi di mana ia tidak dapat melihat sosok demit-demit tanpa kepala itu. Cahyo memilih sebuah pohon di pinggir desa dan memukul sekuat mungkin hingga suaranya terdengar ke dalam desa. Kliwon, ning endi kowe? Yang artinya, Kliwon, di mana kamu? Teriak Cahyo sambil memperhatikan pohon-pohon di hutan itu. Ayo ndang mulih, ning kene serem, akeh demit. Yang artinya, ayo cepat pulang, di sini serem, banyak setan. Mendengar suara teriakan itu, semua makhluk yang mengelilingi bangunan menoleh mencari arah suara Cahyo. Aku dan Gilang mengambil kesempatan itu untuk menyelinap melewati belakang rumah-rumah kayu menuju jendela yang tertutup semak di belakang mes. Perlahan kami memasuki bangunan itu dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sebuah bangunan tua namun sangat rawat. Sekilas aku berpikir apabila semua orang yang memasuki tempat ini menjadi tumbal, lantas siapa yang merawat tempat ini? Aku mengikuti Gilang yang berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Kami tahu tidak ada orang di luar ruangan selain kami. Namun sesekali kami melihat bayangan yang melintas dari sudut-sudut ruangan ini. Yanto, aku ini Gilang, ucap Gilang sambil mengetuk pintu kamar. Sementara aku mengawasi sekitar. Tak butuh waktu lama hingga pintu itu terbuka. Wajah seseorang yang kukenal mengintip sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka pintu itu. Danan, akhirnya, ucap Yanto dengan wajah yang cukup pucat. Wajar saja, ia sudah 2 malam terkurung di bangunan ini bersama berbagai teror yang mengejarnya.
Dengan segera beberapa orang yang terkurung di bangunan itu terbangun dari tempatnya dan berdiri menghampiri kami. Gilang membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa makanan kecil yang tadi ia beli di terminal. "Ini dimakan dulu seadanya. Habis ini kita cari jalan keluar dengan bantuan Mas Danan," ucap Gilang. "Yanto, sana isi perut dulu. Habis ini kita bahas rencana kita," ucapku. Namun, bukannya mengikuti yang lain, Yanto malah mengajakku menghampiri ke sudut ruangan. Terlihat seorang sedang terbaring terikat dengan tatapan mata yang aneh. Dia Dadang. Kemarin dia sempat kerasukan. Dia sudah mendapatkan kesadarannya, namun sepertinya sesuatu masih menguasai tubuhnya. Perlahan, aku menghampiri pria itu dan memeriksanya dan melepas ikatannya. Kang Dadang," ucapku. Pria itu mencoba menolehku, namun sepertinya tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. "Mas, apa aku masih bisa hidup?" ucapnya dengan lirih. Aku menyentuh dahinya dan sedikit memberinya senyuman sekedar untuk menghiburnya. "Yanto, kamu mundur dulu. Baca doa sebisanya bersama yang lain," perintahku pada Yanto. Aku mengambil sebotol air putih yang ada di tasku dan membacakan sebuah doa. Saat itu, samar-samar aku melihat bayangan sesosok makhluk berambut panjang tak jauh dari tubuh Kang Dadang berbaring. Tak mau melakukan kesalahan, aku merapalkan ajian pelindung batin untuk ruangan ini agar saat sesuatu yang merasuki Kang Dadang, ketika berhasil keluar, ia tidak berpindah ke tubuh mereka yang ada di tempat ini. "Ini Kang, diminum pelan-pelan," ucapku sambil meminumkan air yang sudah kubacakan doa kepada Kang Dadang dan membaringkannya kembali. Seketika nafas Kang Dadang kembali teratur dan ia mulai menguasai tubuhnya. "Mas, itu Mas. Itu yang ngikutin Dadang terus," ucap Kang Dadang sambil menunjuk ke salah satu sudut kamar. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Saat itu juga terdengar suara beberapa orang terjatuh di tengah kumpulan teman-teman Yanto tadi saat melihat sosok makhluk yang melayang berayun di ujung langit-langit kamar. Setan!" teriak mereka yang ketakutan. Yanto segera membantu orang itu berdiri. "Terus berdoa, jangan sampai putus. Itu bisa melindungi kita," ucap Yanto. Sesosok makhluk berwujud wanita berbaju kebaya yang sudah usang melayang terbalik di langit-langit kamar dengan rambut yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya yang ternoda oleh darah menatapku dengan penuh amarah. "Kualat kowe." Makhluk itu mengancamku dengan mendekatkan wajahnya yang dipenuhi dengan darah yang mengalir dari matanya. Aku membacakan ajian muksa pangreksa yang seharusnya cukup untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk ini. "Apik men kowe nganter nyowo, kowe ra ngerti sing mbok lawan kowe dudu mung demit alas." Yang artinya, baik sekali kamu mengantar nyawa, kamu tidak mengerti. Yang kamu lawan itu bukan sekedar setan hutan, ucap sosok setan yang masih melayang-layang di hadapan kami itu. "Nyawaku duwene Gusti sing Maha Kuwasa. Aku ora bakal wedi yen sing tak lakoni iki bener." Yang artinya, nyawaku milik Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak akan takut jika yang kulakukan ini adalah hal yang benar, ucapku sambil membacakan amalan pedang untuk menyerang setan itu. Belum sempat menyelesaikan seranganku, tiba-tiba terdengar suara jendela dan bangunan rumah digedor oleh sekumpulan orang. Gilang mengintip keluar kamar dan terkaget melihat apa yang ia lihat. "Mas Danan, tubuh tanpa kepala itu. Mereka sudah sampai ke sini," teriak Gilang. Mendengar ucapan Gilang, seluruh orang di ruangan ini menjadi panik. "Tubuh tanpa kepala? Kali ini makhluk apa lagi?" ucap salah seorang di ruangan itu. "Jatmiko, tenang aja, percaya sama Danan," balas Yanto pada temannya yang bernama Jatmiko itu. Aku melihat kecemasan di mata mereka. Seketika aku menarik sebuah keris dari dalam sukmaku, membacakan beberapa mantra, dan segera melompat menusuknya pada tubuh makhluk yang sedari tadi merasuki Kang Dadang itu. Ia mencoba menghindar, namun aku berhasil menusukkan kerisku di bahunya. Suara teriakan melengking ke seluruh bangunan hingga terdengar keluar. Entah apa yang terjadi dengan makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. "Makhluk itu mati?" tanya Yanto. Aku menggeleng.
Namun setidaknya rasa keberanian mulai muncul di antara teman-teman Yanto. "Terus gimana? Kita keluar?" tanya Gilang. "Enggak, kita bertahan hingga pagi. Melawan mereka di malam hari tidak akan mudah. Setidaknya kita harus menunggu setelah sepertiga malam," jawabku. "Lalu makhluk-makhluk itu?" tanya Gilang. "Aku dan Cahyo yang akan menghadapi mereka setelah memasang pelindung di ruangan ini," jawabku. "Oh iya Danan, ada jasad mengerikan di atas," ucap Yanto yang berusaha memberitahukan mengenai keberadaan jasad hitam yang menggantung di ruang atas. "Aku sudah tahu, jangan mendekat ke sana hingga masalah di luar selesai." Saat itu juga aku membacakan doa-doa, menuliskan beberapa ayat suci di sudut kamar, dan memastikan kondisi mereka. "Yanto, Mas Gilang, aku titip mereka sebentar lagi. Siap-siap bahaya sebenarnya akan terjadi saat menjelang subuh." Mereka mengerti dengan jelas maksudku dan mengantarku keluar kamar. Dari sanalah pemandangan paling mengerikan terlihat. Dari semua jendela sudah bersiaga demit berwujud nenek tua dan tubuh tanpa kepala yang menggedor-gedor bangunan ini. "Danan, kamu serius mau menghadapi mereka?" tanya Yanto. "Mereka jauh lebih mengerikan dari makhluk yang kita lihat di Merapi dulu." Aku sedikit tersenyum dan menepuk pundak Yanto. "Tenang saja, kali ini aku tidak sendirian," ucapku. Tak lama setelahnya terdengar suara dentuman tak jauh dari bangunan ini. Sontak, sosok makhluk yang ada di sekitar bangunan segera berbalik ke arah itu. "Danan, wis durung, ojo kesuwen," yang artinya, "Danan, sudah belum? Jangan kelamaan." Terdengar suara teriakan Cahyo dari luar bangunan. Aku hanya menepukkan jidat dan menggelengkan kepala melihat tika Cahyo. "Ya sudah, aku tinggal dulu. Ada yang sudah tidak sabaran," pamitku pada Gilang dan Yanto. Kali ini melalui pintu depan. Anehnya, tepat saat aku keluar dari bangunan, aku terjatuh. Sesuatu menekanku seolah ada perbedaan aliran kekuatan di dalam dan di luar bangunan. Semoga saja ini tidak berarti apa-apa. "Bocah brengsek, sopo kue?" yang artinya, "Bocah brengsek, siapa kamu?" ucap sesosok kakek tua, renta yang menjadi empu di makhluk-makhluk ini. Ia menggenggam sebuah parang yang sudah penuh dengan karat dan mengacungkan kepada Cahyo. "Aku akan membalas apa yang kalian telah Darmowiluyo lakukan pada anggota keluargaku," ucap Cahyo yang maksudnya sama sekali tidak aku mengerti. Saat itu juga aku bingung. Aku segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya. "Kowe ngomong apa toh Jul?" yang artinya, "Kamu ngomong apa tuh Jul?" tanyaku berbisik. "Buh, wes rapopo, ben ketok keren," yang artinya, "Gak tahu, udah biarin gak apa-apa, biar kelihatan keren," jawabnya dengan wajah yang datar. Sekali lagi aku tidak bisa menebak tingkah laku Cahyo yang tidak pernah kehabisan akal. "Cuh," kakek itu meludah ke tanah. "Bocah ingusan koyo kowe arep balas dendam, ojo ngimpi kowe," yang artinya, "Anak ingusan kayak kamu mau balas dendam, jangan mimpi kamu," ucap kakek itu. Saat itu juga ia memerintahkan seluruh demit yang berada di bawah kuasanya untuk menghampiri kami. Mulai dari makhluk yang berwujud manusia tanpa kepala dan nenek tua yang berwajah mengerikan. Namun dengan sigap, Cahyo mencopot sarungnya, membacakan sebuah mantra dan mengibaskan sarung kebanggaannya itu hingga sebagian dari mereka terhempas menjauh. "Wes kek, menyerah saja," ucap Cahyo. "Kurang ajar, dari terah mana kalian berani menantang keluarga Darmowiluyo?" ucap kakek itu. "Ingat namaku kakek peot. Ingat namaku kakek peot. Saya Panjul dari roh Rojo Bedes," ucap Cahyo dengan sombongnya. Kakek itu tertawa kecil. "Jangan sombong bocah." Sang kakek melepaskan baju lusuhnya dan melemparkannya ke tanah. Ia tertawa cekikikan memamerkan giginya yang hitam dan memanggil salah satu wanita berwujud nenek tua yang merupakan pengikutnya. Dengan sebuah tatapan, nenek tua itu berlutut di kakinya. Seketika ia menjambak rambut putih nenek itu dan menebas lehernya hingga terpisah dari tubuhnya. "Wong edan," yang artinya orang gila, ucap Cahyo. Aku berusaha menahan mual melihat hal itu. Apalagi saat sang kakek mengangkat kepala nenek tua itu dan mengalirkan darah dari lehernya ke mulutnya dan membasahi tubuh rentanya. Seketika kekuatan hitam mengalir dari dalam tubuh kakek itu. Makhluk-makhluk di sekitarnya pun menyingkir ketakutan.
saat merasakan hawa mengerikan yang muncul dari tubuh kakek itu. Ajian getih demit, hati-hati Cahyo, dia bukan manusia lagi. Atau mungkin memang sejak awal dia sudah bukan manusia. Saat itu juga aku dan Cahyo segera melangkah mundur. Sayangnya kami terlambat. Tiba-tiba sebuah sabetan parang sudah menyayat punggung Cahyo tanpa dapat kami lihat. "Cahyo, mundur!" ucapku sambil menarik Cahyo dan mencabut keris Rogo Sukmo, bersiap memantau segala arah. Kami tidak melihat keberadaan kakek itu. Namun dari kegelapan kami melihat pergerakan dan setiap kami menoleh sosok itu segera menghilang. Sial, demit-demit ini memang receh. Tapi siapa sangka mereka hanya mangsa untuk dukun tua itu, ucap Cahyo yang berusaha menahan sakit luka di punggungnya. "Pulihkan dulu lukamu, biar aku yang menahan dukun itu," ucapku. Cahyo mengambil posisi meditasi dan membacakan mantra penyembuh untuk memulihkan lukanya, sementara aku berusaha melindunginya. Kakek itu tidak hanya bertambah kuat, tapi seolah ia bisa melintasi suatu dimensi dan muncul di titik buta kami. Beberapa kali aku membaca posisinya dan mencoba menahan serangannya, namun tetap gagal, sehingga beberapa luka sayatan kembali menghiasi tubuhku dan Cahyo. Aku melihat Cahyo sedang membacakan doa-doa sambil menahan lukanya. Aku merasa sepertinya ia sedang menjalankan sebuah siasat. "Kamu punya keris pusaka yang hebat, tapi itu hanya jadi sampah di tangan bocah sepertimu," ucap kakek itu menggema di sekitar kami. Kata-kata kakek itu berhasil membuatku kesal. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan keris ini saat terdesak saja. Aku memperhatikan dengan baik arah kemunculan kakek itu, dan sesuai dengan dugaanku, ia akan muncul dari sisi kanan Cahyo dengan menyabetkan parangnya. Namun tepat sebelum menahan serangannya dengan kerisku, kakek itu menghilang dan tiba-tiba sudah muncul di hadapan Cahyo dengan parang yang siap memenggal lehernya. Saat itu Cahyo masih dengan tenang membacakan doa-doa yang ia lafalkan tanpa bergeming sedikit pun. Sepertinya ia sudah sadar dengan siasatku. Saat itu juga, tepat sebelum parangnya melukai Cahyo, keris Rogo Sukmaku sudah menusuk tepat di punggung kakek itu dengan wujud sukmaku yang menggenggamnya. Kakek itu terjatuh dan segera menjauh melepaskan tubuhnya dari keris Rogo Sukmaku. "Bocah brengsek, bagaimana mungkin benda itu bisa mengenaiku?" ucap kakek itu tidak percaya. "Makanya jangan sombong kek, keris Rogo Sukmaku memiliki dua wujud, wujud sukma dan wujud raga. Saat ragaku tertipu dengan seranganmu, aku melepas sukmaku dengan membawa wujud sukma keris ini untuk menghentikan seranganmu berikutnya," jawabku. Kakek itu memuntahkan darah hitam, tak mampu menahan lukanya. Sepertinya ajian getih demit yang ia miliki belum sempurna. Seandainya ia menguasai sepenuhnya, mungkin kami akan kewalahan. Ia memanggil sekali lagi demit nenek tua yang menjadi pengikutnya, namun kali ini tidak ada yang mendekat. Kakek itu menoleh ke sekeliling. Semua tubuh nenek tua itu sudah terbaring tak berdaya di tanah, seolah tak bernyawa. Ia mencari keberadaan roh tubuh tanpa kepala, namun semua sudah menghilang. "Apa yang sudah kalian lakukan?" ucap kakek itu dengan kesal. Saat itu juga Cahyo berdiri dengan lukanya yang sudah hampir pulih. Roh itu sudah tenang, dan demit yang merasuki tubuh nenek tua itu juga sudah pergi ketakutan ke tempat yang jauh, ucap Cahyo sambil membersihkan sarungnya. Rupanya sedari tadi Cahyo membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan roh pengikut dukun tadi, sekaligus mengusir demit yang mengisi tubuh nenek-nenek yang berkelimpangan di sekitar kami ini. "Kalian sudah benar-benar memulai masalah besar. Kanjeng Nyai tidak akan tinggal diam," ucap kakek itu yang segera berjalan menjauh dan masuk ke dalam hutan. "Bilang sama dia, kami tidak akan kemana-mana. Kami tunggu sampai dia datang," ucap Cahyo menantang. Ini memang rencana kami. Dukun itu bukanlah masalah utamanya. Walaupun kami bisa mengalahkan dukun itu, wanita yang dipanggil Kanjeng Nyai itu pasti akan mencari dukun lain untuk mencari tumbal. Aku dan Cahyo kembali memasuki bangunan tempat Yanto dan yang lain berada. Sekali lagi aku merasakan distorsi kekuatan saat memasuki bangunan ini, seolah sesuatu yang mengerikan tersembunyi di bangunan ini. "Gimana Danan? Kita sudah bisa keluar?" tanya Yanto. "Sebenarnya sudah aman, tapi kita tunggu sebentar lagi biar masalah ini benar-benar selesai," jawabku. Kini suasana di bangunan ini tidak semengerikan sebelumnya. Yanto dan teman-temannya menunggu di ruang tengah, sementara beberapa dari mereka menyempatkan ke kamar mandi setelah cukup lama menahannya selama kejadian tadi.
Walaupun begitu, kami tetap harus waspada dengan keberadaan makhluk berwujud jasad busuk yang tergantung di sebuah ruangan di lantai atas. Mas Danan, hatur nuhun ya mas, Dadang sudah sehat lagi, ucap Kang Dadang yang tiba-tiba menghampiriku. Iya Kang, santai aja. Tapi Kang Dadang hebat, bisa bertahan dari makhluk itu, balasku. Kang Dadang teh hanya teringat keluarga di kampung. Jangan sampai Kang Dadang pulang cuma jasad aja, ucap Kang Dadang. Aku tersenyum mendengar ucapannya. Kadang memang keberadaan keluarga yang menanti di rumah mampu memberikan kekuatan dan menjadi semangat untuk seseorang. Kang Dadang boleh bercerita sedikit, ucapnya. Boleh Kang, cerita aja. Kita masih banyak waktu kok. Saat itu Kang Dadang mulai bercerita tentang perasaannya saat dirasuki makhluk itu. Bahkan ia sadar saat aku mengikutinya dalam wujud sukma. Setidaknya perbincangan ini bisa membuatku menahan kantukku hingga subuh nanti. Ini kita menunggu apa Danan? Tanya Yanto. Kamu ingat wanita yang kemarin datang? Aku masih harus menghadapinya, jawabku. Mendengar ucapanku, sontak Yanto merasa khawatir. Yang benar kamu Danan. Dia berbahaya, orang yang kemarin mencoba melawan saja langsung bertekuk lutut, ucap Yanto panik. Aku menghela napas. Sepertinya Yanto lupa saat itu aku juga ada di sana dalam wujud sukma. Tenang Yanto, kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan orang itu, kalian juga belum tentu bisa pergi dengan selamat, jelasku. Sepertinya ia mengerti, sementara Gilang membantu Cahyo merawat lukanya. Aku dan Yanto sedikit bernostalgia dengan masa lalu kami saat masih satu kampus di Jogja. Ia juga bercerita soal Rama yang sudah mendapat pekerjaan tetap namun masih sering mengajaknya melaksanakan hobi mereka untuk mendaki gunung. Beberapa menit menjelang subuh, terdengar suara sebuah mobil yang terparkir di depan mes tak jauh dari jasad nenek tua itu bergelimpangan. Saat ini aku dan Cahyo sudah bersiap di dalam bangunan menyambut kemunculan seorang wanita berumur yang sangat menawan, yang kami tahu dengan jelas betapa berbahayanya dia. Seorang pria keluar dari pintu supir, berlari ke arah samping dan membukakan pintu dengan hati-hati. Cantik. Kami tahu umur wanita itu pasti sudah hampir 2 kali umur kami. Namun tidak ada yang bisa membantah kecantikan dan keanggunan dari wanita itu. Rambutnya disanggul dengan menawan. Kebaya yang ia gunakan pun terlihat mewah walau tanpa perhiasan yang mengelilinginya. Danan, jaga kesadaranmu, ucap Cahyo. Aku mengangguk. Aku bukan hanya sedang mengagumi kecantikan wanita itu. Saat ini aku sedang mencari keberadaan sesuatu yang membuat wanita itu begitu berbahaya. Panggil dukun tidak berguna itu, ucap wanita itu pada supir yang tadi mengantarnya. Tanpa bertanya sedikit pun, pria itu segera merunduk dan masuk ke dalam hutan. Wanita berjalan dengan anggun ke hadapan kami, namun masih tidak mau masuk ke dalam mes ini. Ia menatap kami satu persatu dengan berusaha menahan amarahnya. Jadi kalian pembuat onarnya? Tanyanya kepada kami. Aku tidak menjawabnya, begitu juga dengan Cahyo. Kami masih ingin mencoba membaca situasi ini. Sayangnya amarah wanita itu sudah memuncak. Ia mundur dan mengambil sebuah benda menyerupai tungku kemenyan yang sudah menyala. Mengasapi beberapa kelopak bunga dan menatapku sambil memakan salah satu kelopak bunga itu. Saat itu juga rasa sakit muncul dari dalam tubuhku. Aku tidak mampu menahannya hingga cairan merah keluar dari mulutku. Danan, kamu kenapa? Tanya Cahyo. Aku mengayunkan tangan untuk menahan Cahyo sambil mengambil posisi meditasi. Ini ilmu santet, tapi tidak mungkin bisa semudah ini, ucapku yang mulai membacakan mantra untuk melindungi diri. Brengsek, ucap Cahyo yang segera menerjang keluar. Sayangnya, saat semakin dekat dengan wanita itu, Cahyo terhenti. Sesuatu seperti menahannya untuk menyerang wanita itu. Cahyo, kembali, perintahku sambil mencoba menahan rasa sakit yang muncul setiap wanita itu mengunyah kelopak bunga itu. Bukannya kembali, Cahyo seperti terkesima dengan keanggunan wanita itu dan berjalan ke arahnya. Jangan bodoh, teriakku. Wanita itu tersenyum melihat Cahyo yang mulai terpengaruh. Cah bagus, kesini, rasa takut, ucap wanita itu. Aku ingin menyusul Cahyo, namun sepertinya kemampuan wanita itu akan membuatku bertingkah sama seperti Cahyo. Wanasura, bawa Cahyo kembali. Kali ini aku memisahkan sebagian sukmaku dan berteriak berharap Wanasura yang berada di dalam tubuh Cahyo mendengarkanku. Beruntung, sebelum sempat menyentuh wanita itu, suara auman terdengar ke seluruh desa.
Cahyo terhenti dan tubuhnya seperti terpental ke arah bangunan mes. Dengan segera aku menarik Cahyo dan membawanya kembali ke bangunan ini. "Cahyo, sadar," ucapku sambil menepuk pipi Cahyo. Cahyo yang sudah tersadar menepis tanganku dan berusaha membangunkan tubuhnya. "Yo, wis, aku ra nyongko ono kekuatan koyo ngono," yang artinya, "Ya, sudah, aku tidak menyangka ada kekuatan seperti itu," ucap Cahyo. Kami kembali bersiaga. Entah bagaimana cara kami bisa selamat dari wanita ini. Namun sepertinya aku menyadari keanehan pada mustika yang ia kenakan di lehernya. Dari jauh kami melihat wanita itu masih berusaha tersenyum dan menatap kami. Kali ini ia mengambil sebuah kelopak bunga lagi dan memakannya. Saat itu sekali lagi aku merasakan seperti ada sesuatu yang membakar bagian dalam tubuhku. Hingga sekali lagi aku memuntahkan darah dari mulutku. "Wanita tengik, hentikan!" teriak Cahyo. Namun mendengar ucapan itu, ia merasa semakin kesal dan mengunyah kelopak bunga itu, hingga membuatku tak mampu menahankan rasa sakit ini. "Awas kowe!" teriak Cahyo sambil menunjuk wanita itu dan berlari ke dalam bangunan. Aku sekuat tenaga menahan serangan santet yang dikirimkan ke tubuhku melalui perantara kelopak bunga itu. Seandainya ia memiliki sehelai saja bagian tubuhku, mungkin wanita itu bisa membunuhku dengan mudah. "Menyerah saja, cepat atau lambat, kamu juga akan mati," ucapnya. Sekali lagi wanita itu mencoba memasukkan kelopak bunga ke dalam mulutnya. Namun tiba-tiba ia berhenti saat terdengar suara dari dalam bangunan itu. "Sakit, Bu, loro Bu." Terdengar suara seseorang yang menangis lirih dari dalam bangunan. Saat itu juga wanita itu terlihat panik. "Hentikan, jangan macam-macam kalian," ucapnya yang melihat kedatangan Cahyo dengan menggendong jasad busuk yang sudah menghitam namun masih bernapas dan berbicara. Saat itu juga supir yang diperintahkan oleh wanita itu datang bersama dukun kakek tua tadi yang masih terlihat kewalahan dengan lukanya. Kali ini ia datang bersama seorang wanita muda dengan wajah tanpa ekspresi sama sekali. Mereka bocah yang menggagalkan ritual ini. Jangan salahkan aku, Kanjeng Nyai," ucap dukun itu yang segera merunduk sesopan mungkin. "Kalau bukan gara-gara kebodohanmu, mereka tidak akan berani-berani melukai anakku," ucapnya yang mulai lepas kendali. Cahyo yang terlihat kesal segera maju ke hadapanku dengan membawa jasad yang wanita itu akui sebagai anaknya. "Lihat sendiri, apa ini anakmu?" ucap Cahyo. Wanita itu bertambah panik dan mengabaikan sekitarnya. Jangan sampai tubuhnya menyentuh tanah," ucapnya. "Hentikan, kalian kubiarkan hidup. Kembalikan ia ke tempatnya." Sayangnya tujuan kami tidak sependek itu. Saat itu juga Cahyo keluar membawa jasad itu dan mendekatkannya kepada keempat orang yang ada di depan mes bangunan ini. Bagaimana kamu bisa terpengaruh lagi dengan kekuatanku?" Wanita itu bertambah panik. Melihat rencanaku berhasil, aku menyusul keluar sambil menunjukkan sebuah benda yang sebelumnya berada di leher wanita itu. "Mustika ini kan sumber kekuatanmu," ucapku yang berhasil menyelinap dengan wujud sumaku dan mengambil benda berbentuk liontin batu yang dihiasi ornamen kuningan dengan ukiran Jawa. "Kanjeng Nyai, mereka sudah keterlaluan. Pinjamkan aku pusaka warisanmu, biar ku habisi mereka semua," ucap kakek tua itu. Tanpa banyak bicara, Kanjeng Nyai melepaskan sebuah cincin dengan batu berwarna hitam dan memberikannya ke kakek tua itu tanpa melepaskan pandangannya dari Cahyo. "Habis kau bocah." Kakek tua itu mengenakan cincin itu pada salah satu jarinya. "Bu, tolong Bu, sakit Bu." Wanita anggun yang dipanggil Kanjeng Nyai itu segera menghampiri makhluk itu dan berusaha memeluknya. "Biadab kalian, apa salah keluarga kami dengan kalian?" ucapnya yang mulai terlihat lemah dengan air mata menetes tak sama dengan yang sebelumnya terlihat begitu anggun. "Buka matamu dan perhatikan ini." Aku berjalan ke arah jasad itu sambil memberi isyarat kepada Cahyo untuk memperhatikan dukun itu. Dengan menggenggam keris Rogo Sukma, aku membacakan sebuah doa dan menorehkan ujungnya ke bagian leher makhluk itu. Dari jauh, aku melihat raut muka panik di wajah dukun itu. "Tidak mungkin kau tidak tahu tentang benda ini," ucapku yang mengeluarkan sebuah patahan kayu hitam yang terukirkan seton dan nama seorang yang diakhiri dengan marga Darmo Wiloyo. Tepat saat benda itu keluar, jasad itu tak lagi bersuara dan tidak bernafas sama sekali. "Apa yang kalian lakukan?"
ucap wanita itu yang mulai menangis dengan histeris sambil memeluk jasad yang sudah membusuk itu. Yang kutakutkan terjadi. Kemungkinan wanita ini sudah tahu mengenai kenyataan ini, namun ia masih belum mau menerimanya dan lebih mempercayai perkataan dukun itu. Harusnya anakmu sudah tenang. Ia sudah mati terlebih dahulu dengan santet kiriman seseorang ini, ucapku sambil melemparkan kepingan kayu itu. Tak hanya itu, anakmu sudah jauh menderita sebelumnya. Sekali lagi aku membacakan mantra dan menarik beberapa benda dari jasad itu. Paku, pecahan kaca, hingga bilah besi tertanam di tubuh itu. Tangisan wanita itu semakin histeris saat menghadapi kenyataan ini. Ia sudah mati dan tubuhnya diisi dengan sosok yang dikirim oleh seseorang untuk memperdaya kalian. Jangan dengarkan perkataan mereka. Mereka hanya ingin balas dendam, ucap dukun itu, namun ia tidak berani macam-macam dengan keberadaan Cahyo dan bayangan Wanasura di hadapannya. Tangisan wanita itu terdengar tanpa henti, hingga gelapnya malam berganti saat matahari mulai mengintip menerangi desa yang sudah dipenuhi dengan jasad yang bergelimpangan. Ingon yang dipanggil dengan pusaka itu menghilang bersamaan dengan putusnya jari dukun itu yang sudah menghitam. Sudah, pergi kalian, ucap wanita itu. Aku tidak memperdulikan ucapannya. Seharusnya bukan jasad busuk itu yang kamu perjuangkan. Dia yang rela mengorbankan nyawanya untukmu sebagai tumbal yang seharusnya kamu jaga, ucapku sambil menatap seorang wanita yang selama ini terus mengikuti dukun itu. Apa maksudmu? Tanya wanita itu. Roh yang mengikuti wanita itu, yang merasuki tubuh seseorang di antara kami memberi petunjuk kepada kami, jawabku. Saat itu tiba-tiba Yanto, Dana, Gilang keluar dari dalam bangunan. Sepertinya ia sudah mendengar semua perbincangan kami. Wanita itu teh anaknya ibu kan? Ucap Kang Dadang. Kang Dadang tahu dari makhluk yang merasuki Kang Dadang. Aku tahu cerita ini saat mengobrol dengan Kang Dadang tadi. Namun aku masih harus memastikan. Jangan sembarangan kalian. Mana mungkin perempuan kotor itu anakku, ucapnya. Aku menoleh ke arah anak wanita itu, khawatir akan ucapan dari wanita itu melukai perasaannya. Namun ia tidak bersedih sedikit pun, seolah perasaan anak perempuan itu sudah mati. Tak lama dengan cepat supir itu segera menghampiri anak wanita itu. Sudah, hentikan, semua ini sudah selesai. Pergi kalian, ucapnya. Kami tidak bergeming mendengar ucapannya. Sebaliknya, Kang Dadang melanjutkan ceritanya. Kang Dadang menceritakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Rupanya anak wanita itu adalah hasil hubungan gelap antara ibu itu dengan supir itu yang terjadi saat ia gelap mata. Hal itu terjadi saat suaminya tidak pulang berbulan-bulan saat mengerjakan proyek perusahaannya. Kanjeng Nyai yang sedang dipengaruhi kekuatan dari mustikanya merasakan nafsu birahinya yang memuncak. Saat itu yang selalu ada di sisinya hanyalah pegawai yang bekerja sebagai supir kepercayaan keluarga yang selalu menemaninya berpergian. Sang pegawai yang selama ini hanya mampu mengagumi kecantikan Kanjeng Nyai tidak mampu menahan permintaan Kanjeng Nyai dan mengiyakan permintaannya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya setiap saat ia membutuhkan. Hingga suatu ketika Kanjeng Nyai hamil tanpa sepengetahuan suami dan anaknya yang bekerja di penerbangan hutan. Awalnya ia berniat menggugurkan kandungannya, namun pegawainya itu melarangnya dan berjanji akan merawat anak itu sebagai anaknya tanpa harus mengakui Kanjeng Nyai sebagai ibu. Anak itu diberi nama Tika. Ia berhasil menyembunyikan kehamilannya karena suami dan anaknya jarang sekali pulang, dan penyesalan terbesarnya terjadi saat sebuah radio menceritakan mengenai tragedi yang menimpa seluruh karyawan perusahaan termasuk istri dan anaknya. Mereka mati dengan misterius, dengan tubuh yang menghitam dan membusuk. Saat itu, ia menangis tanpa henti dan mulai kehilangan akal sehatnya untuk menghidupkan kembali anaknya dan menutupi penyesalannya. Awalnya ia tidak peduli dengan anak yang ia lahirkan dan menyerahkan sepenuhnya pada sopir itu. Namun, saat dukun itu memberitahu bahwa anak itu berguna sebagai tumbal ke-100, Kanjeng Nyai mengambil anak itu dan menyerahkannya pada dukun itu. Mendengar Kanjeng Nyai mau mengakuinya sebagai anak dan menyayanginya apabila ia mau menuruti perintah dukun itu, anak wanita itu menyetujuinya bahkan walau harus mati sebagai tumbal. Supir itu tidak mampu berbuat apa-apa karena menyadari akan kedudukannya dan bahaya yang ia dapat. Kamu tahu apa yang direncanakan dukun itu? Lanjutku berbicara pada Kanjeng Nyai.
Saat tumbal ke-100, ia akan mengisi jasad anakmu itu dengan roh wanita ini. Itu sama saja kamu sudah membunuh kedua anakmu. Mendengar ucapanku, seketika wanita itu tertegun dan menghentikan tangisnya. Ia menoleh ke arah dukun itu. "Apa benar perkataan bocah ini?" ucapnya pada dukun itu. Dukun itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mundur dan mencoba berlari meninggalkan kami. Cahyo yang sedari tadi mengawasi dukun itu memanggil kekuatan Wanasura di kakinya, melompat mengejar dukun kakek tua itu dan menendangnya hingga terpental. Danan belum selesai ngomong, teriak Cahyo pada kakek itu yang hampir kehilangan kesadarannya. Sudah Kanjeng Nyai, kita hentikan ini semua. Biar Tika saya yang jaga," ucap supir itu sambil memohon dengan tangisnya. Tatapan Kanjeng Nyai menjadi kosong dengan sisa riasannya yang luntur sudah membuat wajahnya terlihat menyedihkan. Melihat emosinya mulai mereda, aku mulai mencoba mendekatinya dan berkata dengan lebih sopan, "Kalau Kanjeng Nyai berkenan, biar kami yang kuburkan jasad anak Nyai dengan layak di sini," ucapku. Kanjeng Nyai menatap dengan sedih jasad mengerikan itu. Kali ini supirnya memberanikan diri untuk menarik Kanjeng Nyai dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia mengikutinya tanpa berkata sepatah kata pun. "Ini Kanjeng Nyai, saya kembalikan benda ini," ucapku sambil menyerahkan mustika miliknya yang kekuatannya sudah kuputihkan kembali dengan doa-doa. Dan satu lagi, seandainya masih ada kesempatan, ada seorang nenek tua di hutan barat yang semasa hidupnya tinggal di sana menjaga hutan itu dari kutukan. Ucapku mencoba menyampaikan keberadaan nenek tua di hutan barat yang kami temui kemarin. Sekarang aku baru teringat. Mungkin yang ia jaga adalah anak dan suami Kanjeng Nyai, karena ia juga mengaku sebagai bagian dari keluarga Darmo Wiloyo. Mendengar ucapanku, Kanjeng Nyai menoleh ke arahku sekilas sebelum kembali berjalan memasuki mobilnya. Cahaya matahari pagi mengantarkan kepergian mereka bersama seorang anak wanita bernama Tika yang selama ini hidup bersama dukun tua. Entah penderitaan apa yang telah ia rasakan hingga ia bisa menurut dan tidak membantah apapun yang diperintahkan padanya seperti itu. Setelah kepergian mobil itu, aku menoleh ke arah dukun tua renta itu. Ia berjalan dengan tergopoh-gopoh sambil mengancam kami. "Akan aku ingat, kalian keturunan keluarga roh Rojo Bedes. Akan kucari seluruh keluarga kalian dan akan kuhabisi mereka," ucapnya. Aku dan Cahyo tak bisa menahan tawa mendengar ucapan dukun itu. "Kok iso wong goblok koyo ngono dadi dukun?" Yang artinya, "Kok bisa orang bodoh kayak begitu jadi dukun?" ucap Cahyo yang masih tertawa. Pagi itu kami habiskan dengan menguburkan jasad-jasad yang bergelimpangan di tempat itu. Kami tidak berniat melaporkan kejadian ini, kecuali memang sudah ada polisi yang mau menginvestigasi ini. Maksudnya kejadian ini berhubungan dengan hal gaib. Untungnya semua calon karyawan yang dijebak itu sudah siap saat diminta sebagai saksi seandainya hal itu terjadi. Tepat saat tengah hari, terdengar suara bis yang berhenti di depan desa ini. Itu supir bis yang mengantarkan kami kemarin. "Loh mas, kok bisa sampai di sini? Ngantar siapa?" tanya Gilang pada supir bis itu. "Ngapunten mas, tadi saya melihat Kanjeng Nyai sudah pergi. Entah saat saya melihatnya saya tidak merasakan perasaan intimidasi seperti sebelumnya. Saat itu saya langsung ingat sama mas-masnya dan segera ke sini," jelasnya. "Wah, matur nuwun loh mas. Kita boleh nebeng kan sampai keluar?" tanya Cahyo. "Ya jelas mas, saya memang berniat menjemput mas-masnya. Justru saya yang berterima kasih. Sepertinya kami sudah tidak perlu takut lagi dengan Kanjeng Nyai bila ingin mengundurkan diri," jawabnya. Setelah selesai membersihkan diri, aku, Cahyo, dan Yanto segera kembali menaiki bis kembali menuju kota. Dalam hitungan detik Cahyo sudah tertidur saat mendapatkan posisi nyaman di bus itu. "Danan, terima kasih banget ya. Aku ngerepotin kamu sampai segininya. Hutang nyawa aku sama kalian," ucap Yanto. "Ya ampun Yanto, orang yang gak kenal aja aku bantuin, apalagi teman sendiri. Kalau ada masalah beginian gak usah sungkan. Yang Maha Kuasa menitipkan kami kelebihan ini kan memang untuk membantu orang lain," jelasku. "Ya sudah, pokoknya kalau kamu butuh bantuan apapun dari aku bilang aja ya. Jangan sungkan," ucap Yanto. "Kalau Mas Danan butuh bantuan saya, bilang aja," ucap Gilang yang duduk di belakangku. Aku tersenyum mendengar ucapan mereka dan mulai mencari posisi nyaman untuk bisa tidur dengan nyenyak seperti Cahyo.
Saat melewati hutan di sisi barat yang terdapat bangunan tua misterius itu, aku melihat sebuah benda berbentuk kalung kuningan tergantung di salah satu ranting pohon. Itu adalah mustika yang tadi kukembalikan pada Kanjeng Nyai. Saat melihatnya, aku tersenyum dan berharap semoga saja nenek tua kemarin bisa menemukan benda ini. Mungkin kami akan memastikannya nanti, saat kami sudah siap berhadapan dengan makhluk yang menghuni bangunan tua di tengah hutan itu. Tamat. Nah, itu tadi adalah akhir dari cerita yang dituliskan di tweet Twitter oleh @dioseta. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nah, menurut penulis, akan ada lanjutan cerita dari kisah ini dengan judul yang berbeda. Maka dari itu, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang punya cerita serupa atau pengalaman horor nyata, bisa kirimkan cerita kalian itu ke DM Instagram ataupun Twitter di @nzl316project. Sekali lagi terima kasih telah menonton cerita ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan open your ears. Open your ears. Subscribe dulu yuk. Hehe. Thank you.